Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua pemirsa, pengamat, pencermat, baik yang ada di dalam negeri Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Pada kesempatan ini saya memberikan judul Presiden segera membentuk KPK militer. Saya ulang sekali lagi, judulnya adalah Presiden segera membentuk KPK militer. Kenapa judul ini saya munculkan seperti ini? Karena kita melihat ya ada beberapa kelemahan dari KPK, yaitu apabila KPK berhadapan dengan aparat hukum, KPK tidak berdaya, ya. KPK tidak berdaya. Nah, perlu saudara-saudara ketahui selama ini gebrakan-gebrakan KPK bisa diacungkan jempol. Ya, semenjak adanya KPK, semua yang berhubungan dengan korupsi, ya, sudah banyak diungkap dan sudah banyak yang dipenjara oleh KPK. Ini patut kita acungkan jempol, ya. Dan saya melihat dampaknya, ya. Semenjak ada KPK, para kepala daerah, para yang menggunakan anggaran sangat ketakutan kalau sudah, ya, bertemu kasusnya di KPK. Nah, dampak ini sangat krusial sekali, ya. Para pejabat-pejabat daerah yang dulunya, ya, biasanya sebelum ada KPK mereka, ya, semena-mena menggunakan anggaran negara, ya, sesuka-suka hati mereka menggunakan anggaran-anggaran negara. Tapi setelah ada KPK, ya, mereka sangat takut dan bahkan mereka ketakutan dalam menggunakan anggaran. Nah, sehingga mereka sangat berhati-hati, ya, menggunakan anggaran, apalagi membuat proyek, ya, membuat proyek, ya. Ya, mereka sangat hati-hati sekali. Itu saya lihat, ya. Nah, jadi KPK selama ini, ya, boleh kita acungkan jempol, ya, berprestasi dalam mengungkap kejahatan korupsi yang merugikan negara. Nah, gebrakan-gebrakan KPK ini, ya, sangat, ya, menakutkan bagi para penyelenggara negara yang menggunakan anggaran negara, ya. Seperti yang kita lihat, banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, ya, semuanya rata-rata, ya, diusut oleh KPK. Ya, kita sangat bersyukur adanya KPK ini. Nah, kalau dulu tidak, ya, kalau sudah jadi wali kota, ya, dulu itu sangat enak. Tapi kalau sekarang jangan harap enak lagi, ya, karena sudah ada KPK. Nah, kalau sudah jadi wali kota, ya, lawannya adalah KPK. Nah, itulah kira-kira sekarang. Jadi wali kota, bupati sangat ketakutan menggunakan anggaran, ya, karena mereka was-was, ya. Kalau sedikit aja anggaran itu meleset, nanti akan diaudit, dah jantunganlah para penyelenggara negara tersebut. Nah, ini adalah dampak dari KPK, ya. Oke, kita aplaus untuk KPK. Kemudian kita juga melihat, ya, selama ini gebrakan KPK, ya, sangat menguntungkan bagi negara ini, ya. Berapa triliun uang negara yang sudah diselamatkan, berapa triliun uang negara yang sudah disita dari para koruptor. Nah, ini kan suatu pemandangan, artinya gebrakan yang luar biasa, ya, saya rasa, ya. Nah, kita berharap, ya, KPK ini nantinya menjadi KPK yang lebih kuat lagi, ya, kita berharap seperti itu. Nah, seiring memanasnya situasi sekarang ini, yaitu antara Polri dan KPK, kita melihat, ya, saya melihat sendiri, ya, KPK tidak berdaya
KPK lumpuh, ya karena masa lalu para komisionernya dan pegawai KPK itu diselidiki lagi dan diangkat kasusnya kembali. Nah, ini adalah upaya-upaya, ya saya nggak tahu entah apa artinya ini, ya. Kalau saya menilai, ya, betapa tak berdayanya KPK saat sekarang ini kalau sudah berhadapan dengan aparat-aparat hukum, ya. Pada kesempatan ini, seperti yang saya sampaikan, ya, KPK sudah berprestasi yang luar biasa dalam penanganan kasus korupsi yang sudah ada di Indonesia. Nah, tentunya pemerintahan baru ini, ya, kita harapkan bisa memperkuat KPK untuk kedepannya. Saya ulang lagi, mudah-mudahan pemerintahan baru ini bisa memperkuat KPK untuk untuk kedepannya, ya. Memang, ya, ada para ahli, para pakar yang mengatakan KPK sifatnya sementara. Betul, oke lah. Tapi dengan catatan, KPK tidak ada apabila pemerintahan itu bersih. Tapi selagi pemerintahan itu tidak bersih, KPK sangat dibutuhkan. Saya ulang lagi, kalau pemimpin itu belum bersih, para pemimpin atau para penyelenggara negara itu belum bersih, KPK sangat dibutuhkan. Nah, apa kata Pak Ruhut Sitompul, ya, politisi Demokrat yang ganteng itu, dia mengatakan tidak ada seorang pemimpin itu seperti malaikat, katanya. Memang betul itu. Saya yakin apa yang disampaikan itu. Manusia itu kan tidak sempurna, ya. Kalau manusia itu sempurna berarti dia malaikat. Nah, kita yakin, ya, kalaulah Indonesia namanya, kita belum yakin bahwa para pemimpin itu, para penyelenggara itu seperti malaikat, ya. Nah, justru itu, ya, keberadaan KPK sangat dibutuhkan. Keberadaan KPK sangat dibutuhkan karena KPK mengurusi orang-orang yang menyalahgunakan anggaran negara, yang mana anggaran negara itu sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Oke, jadi saya ulang sekali lagi, KPK sangat dibutuhkan. Saya tidak yakin, ya, KPK ini akan habis, ya, atau kembali ke aparat-aparat hukum lainnya menangani kasus ini, ya. Selagi negara ini belum bersih, selagi pemerintahan itu belum bersih, KPK sangat dibutuhkan, ya, untuk membersihkan para koruptor yang ada di negara Republik Indonesia ini. Nah, setelah kita melihat keberhasilan yang diterapkan oleh KPK dalam mengungkap dan memberantas korupsi, ya, tapi, ya, KPK yang sekarang ini banyak sekali kelemahannya, ya. KPK selama ini kita lihat ada kelemahannya, ya, apa yang terjadi sekarang ini. Kalau selama ini KPK hanya mampu atau cemerlang atau berprestasi menangani aparatur negara yang sipil saja baru. Artinya yang aparat negara sipil atau aparatur sipil aja baru. Itu yang bisa kita acungkan jempol, ya. Seperti banyaknya para bupati, para kadis, para menteri, para gubernur, dan para DPR yang bermasalah. Nah, ini mulus mereka urus, ya, atau mereka berantas. Tapi apabila berhadapan dengan aparatur hukum, ya, seperti yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya, ya, itu membuat KPK saya lihat tidak berdaya,
artinya KPK tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini kan sepertinya suatu ketidakadilan, ya. Nah, negara Indonesia itu untuk menegakkan hukum tidak pandang bulu. Nah, ya, ini yang harus kita camkan, ya. Jadi kalau menegakkan keadilan itu, keadilan merata bagi seluruh Indonesia itu tidak pandang bulu. Nah, apa solusinya? Menurut hati nurani saya, seharusnya KPK itu tetap ada di Indonesia, ya, kapanpun juga, ya, saya yakin kapanpun juga. Dengan catatan, kan saya udah bilang, tidak ada pemerintahan itu yang seperti malaikat, ya, tidak ada pemimpinnya seperti malaikat. Kalau pemimpinnya seperti malaikat, oke lah, ya, KPK itu harus kita, artinya kita kembalikan ke asalnya, artinya kita serahkan kepada aparat hukum yang sudah kita percayai. Oke. Nah, KPK militer yang saya maksud adalah KPK militer ini tugasnya nanti adalah untuk mengurusi atau memberantas para koruptor yang ada di aparatur hukum yang lainnya, ya. Atau juga KPK militer ini akan memberantas para tersangka atau koruptor yang ada seperti di Polri, di Kejaksaan, di TNI. Nah, inilah tugas dari KPK militer. Nah, kenapa? Ya, kalaulah KPK yang lama ini kita andalkan, saya tidak yakin untuk keadilan yang merata, keadilan yang tidak pandang bulu itu tidak akan terwujud. Ya, contoh, ya, kalaulah KPK memperkarakan aparat hukum, nah, para aparat hukum ini akan menilai, masa sipil yang menangkap kita, masa sipil yang memberantas kita, kan begitu. Ya, logikanya seperti itu. Nah, justru itu, ya, kita minta kepada pemerintahan baru Presiden Jokowi ini, perkuatlah KPK, ya. Perkuatlah KPK dengan pembentukan KPK militer, ya. Nah, kenapa? Ini sangat dibutuhkan, saya rasa. Sangat dibutuhkan sekali sekarang ini, ya, untuk kedepannya. Nah, umpama kita sudah melihat contoh-contoh yang sudah, ya. Kita tidak melihat, ya, kita melihat bahwa KPK tidak berdaya dibuatnya untuk berhadapan dengan aparat-aparat hukum, ya, yang bermasalah. Nah, apalagi nanti, ini analogi saya, seandainya di TNI umpamanya ada para jenderalnya atau ada para jenderalnya yang menyalahgunakan anggaran TNI umpamanya, itu siapa yang mau menyelidiki itu? Siapa yang berani yang menyelidiki itu? Kalau ada misalnya jenderal utamanya, umpama ini, ya, ini bukan menuduh, ya, tapi ini umpama, kalau ada misalnya jenderal TNI seperti jenderal angkatan lautnya, angkatan daratnya, angkatan udaranya umpamanya, para jenderalnya tersandung kasus penyalahgunaan anggaran TNI umpamanya, itu siapa yang mengurus itu? Siapa yang berani itu? Mau mati, kan begitu, ya, mau mati dia kalau mau mengurus, ya. Inilah harapan kita. Kalau sudah ada KPK militer yang diatur oleh negara, nanti saya yakin semua yang bermasalah, baik itu sipil maupun aparatur hukum dan militer, sama, ya, sama di mata hukum, ya, sama di mata hukum, saya yakin. Jadi saya harapkan untuk pemerintahan baru ini, tolong dipikirkan ini, tolong, ya, tolong diwujudkan secepatnya, karena saya melihat bahwa KPK yang sudah ada ini hanya baru mampu mengatasi, ya, aparatur sipil, ya. Mereka tidak berdaya berhadapan dengan aparatur hukum dan militer. Nah, jadi kalau sudah ada KPK militer, saya yakin pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Mereka saya rasa
sangat berdaya untuk menghadapi itu. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan muncul. Bagaimana membentuk KPK militer? Ya, saya sarankan pakailah KPK yang sudah ada ini, atau pakailah KPK yang sudah berpengalaman ini, ambil orangnya yang bersih, atau kalau masih diperlukan Bambang Wijayanto dan Abraham Samad itu, ya saya yakin kenapa sangat perlu, karena mereka pemberani. Saya lihat jarang ada aparat KPK yang seberani dia. Dia sangat berani, saya lihat ini. Nah, saya rasa masih bisa dipertahankan walaupun mereka harus menjalani proses hukum. Nah, sebagai saran saya, kalau mereka sudah divonis oleh pengadilan, ya tentulah Presiden punya hati nurani, berilah gerasi dan kembalikan mereka berdua ini ke KPK. Saya rasa ya ini bisa di atasnya bersama, karena rakyat merasa mereka ini sepertinya sudah tak berdaya lagi, kan begitu. Oke lah, ya mereka dipenjara menjalani kasus-kasusnya, kemudian mohonlah kepada Presiden. Saya lihat mereka ini punya keberanian yang luar biasa. Ya, dia mau kontroversi dengan Polri. Ya, itu kan hebat namanya, itu kan pemberani namanya itu. Oke, ya. Nah, kalau Presiden pengen mereka ini, rakyat pun saya mendukung ya. Jadikan orang ini kembali ke KPK setelah mereka menjalani proses hukumnya, dan berikanlah gerasi ya. Kalau mereka divonis ya, berikan gerasi, bebaskan dan kembalikan dia ke KPK. Nah, saya ulang lagi, pertanyaannya, bagaimana membentuk KPK militer? Ya, pertama, kita masih menggunakan KPK yang sudah ada ini. Nah, KPK militer ini, buatlah secepatnya, rekrutlah seluruh mahasiswa baru yang baru tamat, ya, S1, S2, dan S3, ya, tentukan batas umurnya. Nah, itu diatur oleh KPK itu sendiri, KPK yang sudah ada ini. Mereka yang merekrut, mereka yang menseleksi, ya. Tapi dengan catatan batas untuk masuk ke KPK militer ini dia harus S1 minimal, ya, karena S1 itu saya rasa pemikirannya sudah bagus dan mudah dibina. Nah, seleksi mereka secepatnya seluruh Indonesia. Kemudian KPK menentukan syarat khususnya. Kalau menurut saya syaratnya seperti ini. Yang pertama, mereka ini tidak takut mati, tidak takut diintimidasi, berani menjadi pahlawan ya, anti korupsi. Kemudian loyalitasnya untuk anti korupsi sangat tinggi. Ini syaratnya. Dan kemudian syarat berikutnya adalah, salah satunya adalah mereka pernah melakukan gerakan anti korupsi. Seperti yang ada di Bangkalan itu, kita melihat dengan mata kepala sendiri, ya. Aktivis-aktivis yang anti korupsi di Bangkalan itu kita ancungkan jempol, ya, mereka sudah ditembak. Ini kan aktivis nyata ini, ya. Ini luar biasa. Kalau KPK punya kemauan, tariklah mereka ke KPK. Saya rasa mereka pengenlah ya kita bina, ya. Kalau enggak oleh mereka yang itu, mana bisa terbongkar kasus yang sebesar itu di Bangkalan itu, ya. Saya lihat ya, ratusan miliar uang koruptor itu disita oleh negara. Ini kan luar biasa hebatnya, ya, luar biasa hebatnya. Ya, jadi kita sangat berterima kasih, dan pemerintah tolonglah perhatikan mereka itu. Ya, mereka itu adalah pahlawan anti korupsi, ya. Perhatikanlah dia, perhatikanlah keselamatannya dia. Saya lihat pemerintah ini tidak peduli, ya, kalau saya melihatnya. Berilah keamanan yang ketat bagi mereka yang sudah membongkar kasus anti korupsi. Ini tidak ada pengamanan yang khusus, saya lihat. Nah, saya heran kenapa seperti itu, ya. Mereka itu sangat berjasa kepada negara ini. Mereka sudah menyelamatkan uang negara namanya, dan sudah memberikan informasi yang penting bagi KPK, ya.
Nah, kalau nggak ada informasi dari mereka itu, mana mungkin KPK bisa menangkap? Ya, tolonglah pemerintah untuk informan-informan KPK itu, berilah keamanan yang ketat, beri pula lah masa depan yang aman dan cerah buat mereka. Oke. Nah, di KPK militer, ya, nanti setelah diseleksi oleh KPK itu sendiri, internal KPK, jangan menyeleksi melalui aparat lain atau aparatur lain. Jangan menyeleksi anggota-anggota baru KPK ini dari pansel atau DPR. Jangan. Kalau ada pansel atau DPR itu masih ada intrik-intrik politiknya, berbahaya. Ya, kalau sudah ada intrik-intrik politik yang masuk ke KPK, yang seperti saya ini kan ada intrik-intrik politiknya, ini yang sangat berbahaya, ini yang sangat susah. Untuk keadilan merata itu yang pandang bulu itu tidak akan terwujud kalau masih ada intrik-intrik. Jadi internal KPK aja yang menyeleksi sendiri, yang menentukan sendiri berapa kuotanya, dan lakukanlah secepatnya, audisi secepatnya, buka pembukaan secepatnya, kemudian seleksi mereka seperti yang saya sampaikan, salah satu syarat yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan mereka dalam 2 tahun 3 tahun ini sudah bisa bekerja. Nah, jadi mudah-mudahan dalam pemerintahan baru Jokowi ini ya, mereka sudah mulai bekerja. Nah, KPK militer ini nantinya ya akan seperti institusi-institusi lainnya seperti Polri, Kejaksaan, TNI, ya. Nah, mereka ada jenjang karir, ya. Mulai misalnya S1, misalnya kepangkatan pertamanya misalnya Letnan 2 KPK militer umpamanya, itu umpamanya. Atau jadi ada jenjang kepangkatan, ada jenjang karir, ada jenjang mungkin kalau masuk dia dari S2 sesuaikan aja apa kepangkatannya. Mungkin ada yang misalnya sarjana hukum, MHum, master segala macamnya, S3 misalnya, beri pangkatnya entah kolonel KPK militer. Jadi di KPK militer ini ya disesuaikan aja secepatnya. Ada yang lama-lama itu atau komisioner itu misalnya ditunjuk langsung oleh presiden jadi jenderal, misalnya jenderal Letnan Jenderal Bambang, Letnan Jenderal KPK militer Bambang Wijayanto misalnya, ya. Atau jenderal utamanya Jenderal KPK militer Abraham Samad, sarjana hukum MHum, itu umpamanya. Kan ngeri itu kalau sudah ada jenderal KPK sendiri. Wah, ngeri itu. Ngeri aparat hukum itu. Ngeri aparat militer itu kalau mereka berhadapan dengan jenderal KPK militer. Inilah yang kita harapkan. Ya, jadi pemerintahan baru bentuklah KPK militer itu secepatnya. Saya rasa itu 2 tahun atau 3 tahun ke depan mereka sudah mulai bekerja. Nah, beri mereka jenjang karir, kepangkatan, jabatan, kemudian kapan perlu kalau KPK militer ini bisa bekerja dengan bagus, nanti bukalah perlebar lagi sayap KPK itu, jangan di pusat saja. Taruh perwakilan-perwakilan di daerah, misalnya di Sumatera, di Kalimantan ada satu, di Sulawesi ada satu. Nah, mereka ini saling berkoordinasi, ya. Ingat, yang masuk ke sini ini harus yang betul-betul punya hati nurani untuk memberantas korupsi dan bersih dari segala macam kasus. Nah, dengan catatan bersihkan mereka yang masuk ini dulu, kemudian baru beri mereka hak imunitas istilahnya. Hak imunitas itu hanya berlaku, ya, hak imunitas yang saya maksud adalah apabila ada yang mengkasuskannya dia masa lalu tidak sah. Tapi kalau mereka sedang aktif berkasus, itu lain lagi ceritanya. Nah, kalau mereka sudah duduk di KPK militer yang terhormat ini, ya kalau ada mereka bermain hukum mati aja. Tidak apa-apa, hukum mati aja, kita setuju itu. Berarti dia bukan dia anti korupsi. Kalau dia ada yang bermain nantinya di KPK militer sudah menjabat, misalnya sudah jadi jenderal, dia berkasus, dia hukum mati aja, nggak apa-apa. Kita setuju semua itu, buat aturan yang kuat, ya. Oke.
Setelah itu, ya setelah ini terbentuk secepatnya, kita sangat mengharapkan sekali ini dalam kondisi walaupun KPK dan Polri ini sudah selesai oleh Presiden, cobalah pikirkan ini, bentuklah KPK militer nih, ya untuk permanen. Saya yakin permanen dia ini beri jenjang karir di KPK itu ada jenderal-jenderalnya dan mereka yang diseleksi itu yang sudah masuk itu beri pembinaan, pendidikan, kemudian yang profesional dalam menangani kasus-kasus ya korupsi baik itu sipil maupun militer ya, berikan pendidikan secepatnya. Dan harapan saya ya, semua rakyat Indonesia akan setuju dengan masukan saya. Saya yakin semua rakyat Indonesia akan setuju dengan masukan saya ini. Ya, mudah-mudahan kalau mendengar rekaman saya, tolonglah sampai menyampaikan, untung didengar oleh para media, para DPR, dan juga pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Ya, semuanya kita pengen KPK itu kuat. Kita tak pengen KPK itulah lemah. Selama ini kan KPK ini sangat lemah nih. Ya, masa orang sipil yang menangkap aparat hukum kan itu ya remeh ya. Masa orang sipil ya memperkarakan orang aparat hukum. Nah, inilah yang terjadi selama ini. Oke. Nah, kemudian ya kita melihat gebrakan KPK selama ini. Kalau dapat ya, ini saran saya, kan ada harta-harta koruptor yang disita itu ya. Setahu saya tidak ada kejelasannya. Semua harta koruptor itu masuk ke kas negara. Coba ya, separuh harta sitaan itu masukkan ke anggaran KPK. Saya rasa untuk pembenahan dan pembenahan KPK ini sangat dibutuhkan ya. Berilah anggaran yang besar untuk KPK, berikanlah masa depan yang cerah untuk para mereka. Jangan habis di KPK pensiun. Inilah yang membuat KPK itu bermain hukum juga kan begitu. Ya cobalah berikan masa depan dia yang lebih cerah, mungkin pensiunnya yang lebih cerah. Jadi yang masuk KPK itu betul-betul orang yang bersih, sehingga sesuailah ya imbalannya untuk dia. Kalau sudah pensiunnya mereka masa depannya cerah lah. Jangan pensiun, saya dengar Abraham sama Abel pensiun mau ngajar lagi. Berarti inilah yang membuat mereka itu ya nggak salah dia ingin jadi cawapres, nggak salah begitu. Cobalah pemerintahan pikirkan, karena KPK ini yang dihadapinya mafia anggaran kan begitu, berbahaya ini kan begitu. Nyawa keluarganya ada segala macamnya, inilah yang harus diperhatikan. So saya berharap ya KPK yang lemah selama ini dengan adanya KPK militer, saya yakin pemberantasan korupsi tidak pandang bulu. Aparat KPK sipil ya, KPK yang selama ini ada, saya anggap itu KPK sipil aja. Dia hanya mampu menangani aparatur sipil saja. Nah, mudah-mudahan adanya KPK militer nih, dia bisa menangani aparatur hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan TNI. Ya, kalau aparatur hukum ini bermasalah, ya itulah tugas KPK militer ini. Nah, di KPK militer ini harus dipersenjatai juga, harus ada prajuritnya juga, kan begitu. Ada informan dan segala macamnya. Ini sudah ada di KPK. Nah, komentar saya selama ini, nah di KPK kan ada penyidik dari institusi lain. Ini yang agak susah. Nah kalau Polri misalnya institusi ada penyidiknya, mana mampu dia menyidik komandannya, mau dimutasi ke luar negeri kan begitu ya, takutlah mereka. Nah ini yang tidak fairnya ya. Jadi kalau sudah ada KPK itu sendiri, yang diseleksi oleh KPK itu sendiri dan ada jenjang karirnya, saya yakin saya yakin konsistennya di KPK menegakkan hukum tidak pandang bulu, saya yakin. Nah, cobalah pemerintah baru ini pikirkan ini bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan dengan ada KPK militer ini, saya yakin ya apa yang terjadi cicak dan buaya tidak akan terjadi lagi, tidak akan terjadi lagu-lagu lama ya. Saya yakin Indonesia akan dipuji oleh dunia dan angka korupsi di Indonesia akan turun drastis atau dalam titik zero. Saya yakin nih kalau sudah ada KPK militer, karena
Ya, anggaran negara tidak bocor lagi kata Prabowo. Ya, anggaran negara tidak akan bocor lagi, dan anggaran yang bocor itu bisa dipergunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Rakyat sangat membutuhkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, rakyat ingin makmur. Ya, rakyat tidak ingin sengsara. Ya, kemiskinan sudah merajalela. Ya, tolonglah. Mudah-mudahan para koruptor nanti tidak mau lagi melakukan aksi-aksinya. Dengan adanya KPK militer ini, semuanya tidak pandang bulu, termasuk presiden pun kalau bersalah nanti siap ditangani oleh KPK militer nih. Oke, mudah-mudahan pemerintahan baru ini bisa mewujudkan apa yang saya sampaikan ini. Suara saya ini adalah suara dari salah satu 200 rakyat Indonesia. Mudah-mudahan suara saya ini sangat berharga. Perkuatlah KPK itu, jangan sipil di sana, jangan sipil. Coba jadikan KPK itu KPK militer, ya. Tidak pandang bulu dia. Mereka ada senjatanya, ada jenderalnya, ada kepangkatannya. Nah, ini kan ngeri ya, ini kan ngeri bagi semua yang mendengarnya. Ada KPK militer. Oke, mudah-mudahan pemerintahan baru ini bisa mewujudkannya secepatnya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tolonglah sampai menyampaikan, kalau mendengar rekaman ini, sampaikanlah kepada media, sampaikanlah kepada DPR, sampaikanlah kepada Presiden. Mudah-mudahan mereka bekerja secepatnya. Bentuklah KPK militer, karena KPK militer ini akan menangani aparat hukum yang bermasalah utama dan yang lain-lainnya. Saya rasa ya tidak ada yang istilahnya perlawanan dan segala macamnya. Mudah-mudahan para pemirsa mendukung suara saya ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya negara yang bersih, negara yang tanpa korupsi, dan Indonesia turun ke peringkat 0 ya korupsinya karena adanya KPK militer. Dan KPK militer ini ya, KPK sangat berharga, harga diri KPK jadi terangkat, sangat disegani, dan KPK ini akan menjadi KPK lembaga hukum aparat hukum yang super power ya, sangat ditakuti oleh siapapun nantinya ya kalau ini terwujud. Mudah-mudahan wujudkanlah ya Allah, wujudkanlah ya Allah, amin amin. Hai permisa semua, tolong sampaikanlah apa yang saya sampaikan ini kepada pemerintahan baru. Semoga mereka bekerja secepatnya, semoga mereka bekerja. Salam merdeka. Kita berharap Indonesia damai sentosa untuk selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin.